Indonesia. Yuk berjuang bareng berteman masuk apoteker, kampus impian menanti Anda. Tim berteman APT ini sendiri adalah wadah yang cocok banget buat teman-teman yang ingin berjuang bersama menuju PSDA impian. Mentornya sangat ramah, berkompeten, memberikan materi dengan totalitas, materi yang diberikan pun sangat lengkap dan berisi strategi untuk mengerjakan soal secara tepat dan juga cepat. Di sana juga ada kelas farmasinya. Saya juga mengikuti karena sebagai modal awal saya untuk kuliah di PSPA. Kelas TPA TOEFL ini memberikan banyak gambaran tentang materi-materi yang akan diujikan di ujian SIMAK UI. Selain itu, materi yang diberikan juga sudah didesain untuk memudahkan belajar. Dan sekarang alhamdulillah udah keterima di PSDA Universitas Indonesia. Yuk berjuang bareng berteman masuk apoteker, kampus impian menanti Anda. Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pertemuan kita yang kedua ya. Yang kedua, ya kan sebelumnya kita sudah membahas mengenai tips trik SKD sama SKB. Nah, sekarang kita lebih fokuskan ke bagaimana sih atau latihan soal berkaitan dengan seleksi kompetensi bidang bidang farmasi di CPNS kayak gitu. Nah, sebelum kita mulai ya, saya perkenalan terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Selamat malam mingguan, yang pada malam mingguannya di mana? Di depan laptop ataupun di depan HP ya, untuk menimba ilmu demi masa depan. Selamat datang semuanya di Berteman Masuk Apoteker. Jadi sebenarnya Berteman Masuk Apoteker ini adalah bimbingan belajar ya, teman belajar untuk membersamai teman-teman yang mau masuk profesi apoteker. Nah, di sini karena profesi apoteker bukanya masih agak sekitar tiga bulan lagi gitu ya. Jadi kita selingi nih, siapa tahu ada yang berminat dari S1 Farmasi atau D3 Farmasi mau melanjutkan ke CPNS kayak gitu. Karena CPNS tahun 2021 akan dibuka lagi dan insya Allah akan dibuka lagi, dan kemudian mungkin tenaga kesehatannya juga banyak yang dibutuhkan seperti itu. Jadi kita persiapkan dari dini aja ya, dan banyak latihan-latihan soal. Oke, di sini saya bersama teman-teman, tapi nanti yang masuk saya sendiri ya. Perkenalkan, nama saya Anggun, yang sebelumnya belum kenalan, yang kemarin di diskusi yang pertama teman-teman belum hadir. Saya Anggun, alhamdulillah saya CPNS di tahun 2019 ya. Di tahun 2019 bertugas di rumah sakit di daerah Kota Kediri gitu. Nah, di sini saya akan membagikan mengenai apa sih yang kemarin banyak yang keluar, terutama di seleksi kompetensi bidang. Karena teman-teman, seleksi kompetensi bidang itu proporsinya itu lebih tinggi dibandingkan seleksi kompetensi dasar. Jadi nanti hasil dari seleksi kompetensi dasar dan seleksi kompetensi bidang itu nanti akan dijadikan satu. Kemudian proporsinya untuk nilai SKD itu 40%, untuk nilai SKB itu 60%. Jadi bisa jadi tuh ranking 1 di SKD, tapi karena SKB-nya nilainya anjlok, bisa langsung
turun drastis kayak gitu. Jadi yang penting adalah nilai SKB-nya itu harus tinggi gitu ya. SKD-nya tinggi, SKB-nya juga harus tinggi kayak gitu. Jadi harus tinggi semua sih. Bukan melampaui passing grade tapi melampaui saingan kita kayak gitu. Karena kan di sini kan yang dilihat adalah saingan kayak gitu kan. Oke, jadi lebih baik kita persiapkan lebih dini gitu ya. Oke guys, oke. Oke, sebelum kita mulai, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar hari ini bermanfaat. Berdoa dipersilakan. Selesai teman-teman. Ini dari mana aja, nanti teman-teman nggak bisa open mic ya, soalnya nanti takutnya di YouTube akan tumpuk-tumpuk kayak gitu. Nanti teman-teman bisa langsung chat aja. Kalau misal ada pertanyaan, kemudian kalau misal kurang jelas atau mungkin terlalu cepat, nanti teman-teman bisa langsung chat aja. Terus juga yang bergabung di YouTube bisa langsung chat di kolom chat atau mungkin di Telegram kayak gitu. Nanti akan ada tim kami yang akan membacakan pertanyaan dari teman-teman. Oke? Oke deh, kita mulai ya teman-teman. Nah, hari ini kita akan membahas soal sedikit saja ya. Maksudnya lebih baik kita membahasnya itu rutin, sedikit tapi rutin dibandingkan banyak, terus nanti teman-teman nggak efektif karena kayak kemarin sampai jam 11 malam, kayaknya banyak yang sudah ketiduran. Nah, lebih baik kita hari ini kita bahas sedikit, tapi insya Allah kita rutinkan. Tapi tergantung teman-teman sih, teman-teman mau dirutinin atau udah sampai di sini aja kayak gitu. Nanti kalau semisal mau dirutinin, teman-teman bisa berkabar di Telegram atau mungkin nanti chat di mana? Chat di grup Telegram atau mungkin bisa mention ke berteman masuk apoteker kayak gitu ya. Nanti selesai acara ini boleh teman-teman share catatannya, terus kemudian nanti mention ke berteman masuk apoteker, nanti insya Allah kami repost biar manfaatnya bisa lebih-lebih kayak gitu. Oke. Halo Kak Marwah. Oke, kita mulai. Sebentar, aku share screen dulu. Nah, teman-teman, sebelum kita mulai, bukan kelas ya. Sebelum kita mulai pembahasan soalnya, nanti teman-teman harus mengerjakan pretest dulu ya. Oke, bukan pretest sih, mini tryout. Mini tryout. Terbawa sama kelas berteman masuk apoteker. Oke, nah ini silakan teman-teman latihan soal terlebih dahulu. Nanti teman-teman mulai jam berapa ya? Jam 19 lebih 10. Jadi ada 3 menit buat teman-teman bergabung. Kemudian 19.10 teman-teman kerjakan. Waktunya adalah 10 menit. Aku share dulu. Aku share dulu linknya ya. Nanti teman-teman bisa mengerjakan soal-soal itu terlebih dahulu, terus nanti selesai di jam 19.20 ya. Aku share linknya terlebih dahulu. Udah aku share di Telegram. Bagi yang live di YouTube bisa bergabung juga. Nanti jam 19.20 selesai ya. Sambil aku share di sini, di chat. Teman-teman silakan mengerjakan, nanti jam 19.20 kita selesaikan tesnya, kemudian kita bahas soal-soalnya. Oke, soal-soalnya berkaitan dengan seleksi kompetensi bidang ya. Seleksi kompetensi bidang farmasi. Nah, di situ teman-teman nanti akan melihat tipe-tipe soalnya seperti apa, dan itu adalah salah satu 10 soal yang keluar di ujianku sebelumnya, dan banyak keluar juga di ujian-ujian sebelumnya. Gitu. Jadi itu buat teman-teman belajar, dikerjakan 10 menit, jangan melihat sumber ya. Atau boleh kalau mau melihat sumber, tapi kayaknya bakal lama kalau melihat sumber. Oke, silahkan dikerjakan.
2 menit lagi ya teman-teman, 2 menit lagi kita mulai untuk pembahasan soal banyak yang udah selesai nih. Ada yang dapat 80, 70, nambah lagi. Oke, 19.20 ya teman-teman, kita selesaikan berarti mini tryout, sangat mini tryout ya. Small banget nih latihannya. Tapi yang terpenting teman-teman sudah tahu model soalnya seperti apa, tipe soalnya seperti apa, dan kita bahas satu persatu soal-soal tersebut ya. Karena SKB ini banyak regulasinya teman-teman dibandingkan dengan bidang kefarmasiannya. Jadi kita harus paham regulasi kesehatan di Indonesia itu seperti apa. Gitu. Jadi perbanyak literasi, perbanyak iterasi latihan soal dan juga perbanyak melihat berita-berita kayak gitu. Oke, kita mulai. Oke, teman-teman, nanti interaktifnya via chat ya, biar semangat gitu kita belajarnya. Teman-teman bisa banget interaktif via chat, kalau misal ada yang kurang jelas atau mau bercanda atau apa kayak gitu, silahkan teman-teman chat di kolom chat biar suasananya makin hidup walaupun suara teman-teman tidak kami izinkan untuk dinyalakan kayak gitu ya. Oke guys, oke kita mulai. Nomor 1 nih, pengelolaan kesehatan yang diselenggarakan sebentar. Oke ya, pengelolaan kesehatan yang diselenggarakan oleh semua komponen bangsa Indonesia secara terpadu dan saling mendukung guna menjamin tercapainya derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya merupakan pengertian dari apa, guys? Dari apa, teman-teman? Wih, mulai nih chat-chat yang tadi dapat 80, guys. Mantap. A. Sistem ketahanan nasional atau rencana pembangunan jangka panjang bidang kesehatan atau rencana pembangunan jangka menengah atau sistem kesehatan nasional. Apa nih? Ini juga soalnya banyak banget keluar ya, teman-teman, model soalnya seperti ini. Terus juga teman-teman harus memahami nih peraturan-peraturan seperti ini gitu. Jadi jawabannya adalah pengelolaan kesehatan yang diselenggarakan oleh semua komponen bangsa. Kata kuncinya di mana nih? Pengelolaan kesehatan yang diselenggarakan oleh semua komponen bangsa yang terpadu. Ada kata-kata secara terpadu. Kalau secara terpadu berarti di sini kita main yang disebut dengan sistem. Karena sistem itu disusun pasti secara terpadu. Dan saling mendukung guna menjamin tercapainya derajat kesehatan. Berarti berkaitan dengan kesehatan. Kesehatan ya. Udah, kan ada kata-kata terpadu tuh, secara terpadu.
Maka kalau udah ada kata-kata secara terpadu, berarti itu berkaitan dengan yang namanya sistem atau rangkaian. Oleh karena itu, tinggal aja nih, kata kuncinya secara terpadu apa? Yaitu sistem. Kemudian sistem apa? Oh, berkaitan dengan pengelolaan kesehatan. Otomatis ya udah berarti sistem kesehatan. Yang mana nih sistem kesehatan? Kalau rencana pembangunan nggak mungkin ya. Kalau rencana pembangunan itu ada kayak poin-poinnya. Apalagi rencana pembangunan jangka menengah ini juga ada poin-poinnya. Prinsip dasar itu enggak, nanti akan ada prinsip itu kayak landasan ya, landasan dari kesehatan nasional itu seperti apa, seperti itu. Kemudian eh, ada sistem kesehatan nasional. Nah, ini mungkin ini nih jawabannya nih, kayak gitu. Karena di sini secara terpadu sama ada kesehatan yang berkaitan dengan kesehatan. Halo, suaraku putus-putus? Teman-teman? Apakah suaraku putus-putus? Enggak ya? Oke, lancar. Oke, sip. Terima kasih. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, nih, berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 menjelaskan bahwa Sistem Kesehatan Nasional atau selanjutnya disebut dengan Sistem SKN. Nah, SKN ini tuh banyak banget keluar di SKB kemarin ya. Jadi teman-teman harus paham apa itu SKN, komponennya seperti apa, prinsip dasarnya apa, upaya apa, kayak gitu. Harus paham mengenai SKN atau Sistem Kesehatan Nasional. Sistem Kesehatan Nasional itu merupakan pengelolaan kesehatan yang diselenggarakan oleh semua komponen bangsa Indonesia secara terpadu dan saling mendukung guna menjamin tercapainya derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Jadi SKN itu ya tadi ada sistemnya, ada rangkaian terpadu untuk menjamin kesehatan yang setinggi-tingginya, untuk menjamin derajat kesehatan yang setinggi-tingginya. Oke ya, kata kuncinya di sini adalah secara terpadu. Kalau ada kata-kata secara terpadu, berarti itu ada suatu rangkaian. Rangkaian apa? Rangkaian sistem. Gitu ya. Oke. Kemudian, ada komponen pengelolaan kesehatan yang disusun dalam SKN, teman-teman. Ada apa aja? Ada 7 poin di sini. Ada 7 poin di sini ya. Ada apa aja? Ada UPAKES. Apa itu UPAKES? Upaya kesehatan. Ada UPAKES, upaya kesehatan, ada Litbangkes, penelitian dan pengembangan kesehatan. Kemudian ada pembiayaan kesehatan, biaya UPAKES, Litbangkes, biaya SDM kesehatan, sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan, manajemen informasi dan regulasi, dan pemberdayaan masyarakat. Gitu ya. Jadi komponen dari SKN itu apa aja? Pernah ini ditanyakan juga nih kan kalau soal SKB itu setiap orang pasti berbeda-beda teman-teman. Jadi banyak banget nih bank soalnya kayak gitu. Oleh karena itu kadang ada yang ditanya pengertian SKN, kadang ditanya komponen-komponennya meliputi apa aja kayak gitu. Oleh karena itu kita harus membaca dan menghafalkan poin-poinnya. Menghafalkan kata kuncinya seperti apa, kayak gitu. Nah, komponen pengelolaan kesehatan yang disusun dalam SKN ini apa aja? Yang pertama ada UPAKES. Apa itu UPAKES? Upaya kesehatan. Kemudian ada Litbangkes. Apa itu? Penelitian pengembangan kesehatan. Kemudian ada pembiayaan kesehatan juga. Ada sumber daya manusia kesehatan, ada sediaan farmasi, alkes, dan makanan, ada MIRS, manajemen informasi regulasi dan kesehatan, MIRS ya. Kemudian ada pemberdayaan masyarakat juga. Oke ya. ULI, UPAKES, Litbangkes, biaya SDM, sediaan farmasi, MIRS, dan pemberdayaan masyarakat. Oke, gitu ya. Itu komponennya. UPAKES, komponen UPAKES, Litbangkes, biaya, SDM, SDFAR, sediaan farmasi, MIRS, manajemen informasi regulasi, dan pemberdayaan masyarakat. Oke, gitu. Ini ada yang tanya, nanti materinya di-share tidak? Di-share di grup Telegram ya. Jadi teman-teman boleh nanti di grup Telegramnya dimanfaatkan untuk berjuang masuk CPNS ya.
Jadi teman-teman boleh share soal-soal atau mungkin nanti share pengumuman dan lain sebagainya. Kami memfasilitasi grup, nanti teman-teman bisa untuk berdiskusi, berkenalan dan lain sebagainya gitu. Oke, lanjut. Nah, SKN itu, jadi kan Sistem Kesehatan Nasional ya tadi ya. SKN adalah sistem. Berarti kalau di sini ada sistem, otomatis di sini ada apa tadi? Rangkaian yang terpadu ya, rangkaian yang terpadu. Nah, karena ada rangkaian-rangkaian terpadu, otomatis SKN ini dilaksanakan oleh dari lapisan yang paling bawah ke lapisan yang paling atas. Apa aja? Dari masyarakat, kemudian pemerintah daerah, dan juga pemerintah. Jadi ada dilaksanakan oleh pemerintah daerah, dan atau masyarakat. Jadi karena dia itu bersifat rangkaian, nggak bisa terputus dalam satu sisi aja, maka dilaksanakan dari lapisan paling bawah ke lapisan yang paling atas. Dari masyarakat ke pemerintah daerah, ke pemerintah pusat. Oke? Kemudian SKN, tadi kan SKN udah ada komponennya, udah ada dilaksanakan, pelaksananya siapa aja. Kemudian pelaksanaannya itu dibuat bagaimana sih? Nah, SKN dilaksanakan secara apa nih? Berkelanjutan. Lasiter, lanjut, sistematis, terarah, terenyuh kalau aku dulu ya. Lasiter, terenyuh, dan tanggap. Apa itu? Berkelanjutan, sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan. Jadi, teman-teman, salah satu tipsku mengerjakan soal SKB dulu ketika belajar yang berkaitan dengan regulasi, aku selalu membuat jembatan keledai. Kayak misal nih, visi misi dari Kemenkes apa aja. Nah, itu aku membuat jembatan keledainya tuh, visi misinya apa. Nawacita ada 1 sampai 9, itu apa aja. Itu aku juga membuat jembatan keledainya. Ya, tapi karena saking banyaknya, ya ingetnya pas waktu tes aja, setelah tes udah lupa kayak gimana kayak gitu. Nah, tapi kalau SKN ini dulu aku membuatnya adalah lasiter, terenyuh, dan tanggap. Lasiter itu apa aja? Berkelanjutan, sistematis, terarah, kemudian terpadu lagi, lasiter, terenyuh, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan dengan menjaga kemajuan, kesatuan, dan ketahanan nasional. Begitu, oke? Jadi, lasiter, lanjut, sistematis, terarah, terenyuh, apa itu terenyuh? Terpadu, menyeluruh, dan tanggap. Oke guys, hafal ya udahan? Apa aja komponennya tadi? Ada UPAKes, Litbangkes, SDM, ya kan? SDFAR, sediaan farmasi, MIRS, manajemen informasi dan regulasi, dan pembiayaan dan pemberdayaan masyarakat. Dilakukan oleh siapa aja? Dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat. Seluruh lapisan melaksanakan SKN karena termasuk rangkaiannya. Terus pelaksanaannya bagaimana sih? Caranya bagaimana? Secara pelaksanaannya itu secara apa gitu? Secara lasiter, terenyuh, dan tanggap. Apa itu lasiter? Berkelanjutan, sistematis, terarah, terenyuh itu apa aja? Terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan dengan menjaga kemajuan, kesehatan, dan ketahanan nasional. Mudah kan guys SKN? Udah ya, ini banyak banget keluarnya. Jadi teman-teman, kalau di zamanku ya, nggak tahu nanti zamannya teman-teman, yang terpenting teman-teman belajar sebanyak-banyaknya, biar nanti yang keluar apapun teman-teman bisa mengerjakan. Oke, ada pertanyaan dari Kak Norma. Izin bertanya, nanti videonya juga di-share di YouTube ya? Iya, nanti link YouTube akan tersedia. Buat teman-teman yang nggak bisa bergabung sekarang, bisa nanti melihat via YouTube, atau kalau mau mengulangi belajarnya, bisa melalui YouTube, kayak gitu. Oke, kita udah dapat 3 poin, komponen SKN, pelaksanaannya oleh siapa, dan dilaksanakan secara bagaimana. Nah,
Pelaksanaan SKN ditekankan pada perilaku dan kemandirian masyarakat, profesionalisme sumber daya masyarakat, dan juga upaya promotif dan preventif tanpa mengesampingkan upaya kuratif dan rehabilitatif. Oke, upaya kuratif itu adalah upaya pengobatan ya. Kalau rehabilitatif itu rehabilitasi. Oke, jadi pelaksanaannya itu ditekankan pada apa? Kayak gitu. Ditekankan terhadap perilaku dan kemandiriannya, profesionalitasnya, dan upaya upaya promosi dan preventif tanpa mengesampingkan kuratif dan rehabilitatif. Jadi nggak boleh dikesampingkan upaya kuratif sama rehabilitatifnya, gitu ya. Oke, kemudian, nah ini nih, prinsip SKN ini yang sering keluar juga nih. Prinsip SKN itu apa aja? Perikemanusiaan, pemberdayaan dan kemandirian, adil dan merata, dan pengutamaan manfaat. Oke, jadi prinsip SKN, kalau aku dulu menghafalkannya adalah manusia beriman. Manusia beriman, amir manfaat. Apa ini? Banyak banget kan jembatan keledainya. Jadi ya seperti inilah ya guys. Karena regulasi banyak banget. Manusia, perikemanusiaan, beriman apa aja? Berdaya dan mandiri, amir, adil dan merata, manfaat diutamakan kemanfaatannya. Oke? Ada prinsip SKN manusia beriman, amir bermanfaat gitu aja. Manusia beriman, amir bermanfaat. Apa aja prinsipnya? Manusia berperi kemanusiaan, beriman, berdaya dan mandiri, amir, adil dan merata, pengutamaan manfaat yaitu bermanfaat. Oke guys, jadi kita sudah mendapatkan poin-poin dari SKN jadi lebih mudah. Ada komponen, kemudian ada siapa yang melaksanakan, dilaksanakan secara bagaimana sih tadi kan, kemudian pelaksanaan SKN-nya ditekankan pada apa? Perilaku kemandirian, profesionalitas, upaya promotif preventif tanpa mengesampingkan kuratif dan rehabilitatif, dan satu lagi prinsip SKN. Apa prinsipnya? Manusia beriman, amir bermanfaat. Oke? Manusia beriman, amir bermanfaat. Berperikemanusiaan, berdaya dan mandiri, adil dan merata, pengutamaan manfaat. Oke? Sudah hafal guys SKN? Sudah hafal belum? Ye, sudah hafal belum? Masih meraba-raba ya? Ada lasiter terenyuh tanggap. Ini tadi ada upakes, litbangkes. Oke, aman ya? Nah, jadi pengelolaan kesehatan yang diselenggarakan oleh semua komponen bangsa Indonesia secara terpadu dan saling mendukung guna menjamin tercapainya derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya merupakan pengertian dari sistem kesehatan nasional. Oke, mantap ya. Lanjut, nomor 2. Berikut ini merupakan prinsip dari SKN adalah apa nih guys? Tadi singkatannya apa nih? Apa nih jawabannya nih? Yakin? Bener? Oke, tadi apa sih singkatannya prinsip dari SKN tadi apa? Oke, manusia apa tadi ayo? Manusia. Oke, manusia beriman, amir bermanfaat. Mantap. Semoga nggak lupa ya guys. Apa itu manusia? Berperi kemanusiaan, berdaya, mandiri, adil, dan apa mirnya tadi? Ayo. Adil dan sip, adil dan merata dan bermanfaat, mengutamaan manfaat. Oke, sip. Manusia beriman, amir bermanfaat. Mantap, berarti prinsip SKN-nya adalah beri kemanusiaan oke, pemberdayaan kemandirian oke, adil dan merata oke, pengutamaan manfaat oke. Berarti jawabannya adalah akselerasi mutu. Ini bukan merupakan prinsip dari SKN. Mantap, mantap. Itu ya. Diingat-ingat ya SKN seperti apa ya guys, biar nih nyicil belajarnya kayak gitu. Oke, nomor 3. Komponen pengelolaan kesehatan yang disusun dalam SKN apa aja tadi? Ayo.
Oke, ada 7. Apa aja tadi? Ada Upakes, Litbangkes, kemudian Upakes, Litbangkes, Biaya, SDM, SDFAR, MIRS, kemudian pemberdayaan ya. Oke, sip. Jadi jawabannya kalau di sini komponen pengelolaan kesehatan yang disusun dalam SKN adalah MIRS, ini masuk nih, MIRS. Mantap. Kemudian Litbangkes, bukan ya, penelitian dan pendidikan kesehatan yang berkelanjutan. Jadi cuma penelitian dan pendidikan, penelitian dan pengembangan, bukan pendidikan. Hati-hati karena di soal CPNS itu banyak banget yang seperti ini nih, menjebak. Pendidikan atau pengembangan ya, kayak gitu. Jawabannya adalah penelitian dan pengembangan. Ini sediaan non-farmasi, harusnya sediaan farmasi. Upaya promotif dan preventif tadi termasuk apa? Penekanan, pelaksanaan, SKN. Oke, sip, mantap. Kemudian pengutamaan manfaat. Pengutamaan manfaat ini tadi apa ya termasuknya ya? Di SKN tadi ya? Oke, sip, prinsip SKN. Jadi sih tadi prinsip SKN ya? Prinsip SKN tadi ada apa aja? Ada yang mau menyebutkan? Ayo. Prinsip SKN, oke ada 4, apa aja? Oke, manusia beriman, ambil bermanfaat, mantap. Terenyuh, masa terenyuh? Terenyuh itu masuk apa tuh? Kalau terenyuh tadi, masuknya yang apa nih terenyuh? Terpadu, menyeluruh, itu apa tadi? Oke, sip. Ini termasuk pelaksanaan SKN ya. Pelaksanaan SKN dilakukan secara terenyuh. Terenyuh, terpadu, dan menyeluruh. Oke, sip. Sudah paham teman-teman? Lanjut nih. Komponen pengelolaan kesehatan yang disusun dalam SKN adalah ini tadi, Upakes, Litbangkes, Biaya, SDM, SDFAR, MIRS, dan pemberdayaan masyarakat. Mantap, teman-teman sudah hafal nih. Lanjut, nomor 4. Nah, kita masuk ke farmasi nih. Nomor 2 nggak nge sama kecuali, hati-hati ya. 1 poin bisa menyebabkan itu loh, apa namanya, saingan naik satu tingkat. Jadi nanti dibaca perlahan-lahan. Jadi kalau di SKB itu ya teman-teman, soalnya itu sekitar berapa ya? Soalnya itu sekitar, ada yang tahu yang kemarin ikut CPNS, aku nggak ngeh. Intinya tuh 90 menit. Soalnya itu berapa ya? Tes CPNS berlaku minus nggak ada. Jadi nanti teman-teman jawab aja. Tapi di CPNS itu sekarang itu nggak bisa model titip-titipan gitu teman-teman. Jadi ketika kita ngerjain di dalam, hasilnya itu udah keluar. Jadi kalau misal ngajak orang tua tuh, nah kita tes di dalam, hasilnya itu langsung keluar. Jawaban kita salah atau benar itu bisa dipantau. Nilai kita tuh naik atau turun sama saingan itu bisa dipantau langsung di YouTube channel atau di papan, bukan di papan sih, di monitor di setelah kita tes. Oleh karena itu ya itu yang bikin deg-degan. Jadi karena nilainya naik turun kayak gitu. Jadi hati-hati sama kata kecuali, hati-hati sama jebakan-jebakan Batman-nya. Oke, lanjut. Interaksi antara obat penisilin G dengan probenecid merupakan interaksi di fase mana? Oke, eliminasi. Kenapa eliminasi? Ada yang tahu alasannya apa? Ada yang tahu alasannya apa eliminasi? Probenecid menghambat ekskresi. Oke, mantuy. Ada lagi? Ada lagi? Oke, sip, benar. Jadi kalau semisal teman-teman tuh bingung ya, aduh interaksinya di fase apa, lupa ya mungkin ya karena tiba-tiba blank atau tiba-tiba apa gitu. Ingat aja, probenecid ini target aksinya ada di ginjal, guys.
target aksi di ginjal. Nggak mungkin kalau dia target aksinya di ginjal, dia interaksinya di fase distribusi, absorpsi, metabolisme ini nggak mungkin. Kalau metabolisme otomatis dia akan ada di hati ya. Kalau absorpsi otomatis dia ada di lambung atau di saluran pencernaan. Kalau distribusi dia ada di plasma. Kalau eliminasi, nah kalau eliminasi ya berarti dia itu ada di organ ekskresi. Kita lihat aja, probenesid dia ini bekerjanya di mana sih? Target aksinya di mana? Oh, target aksi probenesid ada di ginjal. Oh, berarti otomatis jawabannya eliminasi. Selesai. Gitu. Kita lihat kata kuncinya, kemudian kita ingat-ingat targetnya itu di mana sih target aksinya gitu. Nah, bagaimana penjelasannya di sini guys? Jadi probenesid dan penicillin G merupakan atau memiliki interaksi pada fase eliminasi. Mungkin teman-teman apoteker yang di sini sudah bergabung, mungkin nanti kalau misal ada salah-salah ya bisa namanya diskusi. Nanti teman-teman bisa sharing kalau misal saya ada yang salah gitu. Jadi gini, ini adalah mekanisme aksi dari probenesid. Jadi probenesid itu mekanisme aksinya di sini teman-teman. Gitu ya, ini tuh di tubulus proximal, sorry. Ada di renal proximal tubule cell, jadi ada di tubulus proximal, agen pengumpulnya yang ada di ginjal ya. Nah, asam urat itu secara bebas bisa lolos dari filtrasi glomerulus. Jadi kan kalau tingkatannya itu kan glomerulus dulu ya. Glomerulus dulu, habis glomerulus ada masuk ke TKP, tubulus proximal, kemudian di TKP dia masuk ke lengkung Henle, habis dia ke lengkung Henle dia masuk ke TKD, tubulus tubulus distal intinya gitu. Nah, asam urat ini dia itu secara bebas bisa lolos di glomerulusnya ini teman-teman, bisa lolos dari filtrasinya itu. Kayak gitu. Oleh karena itu, asam urat ini nanti dia akan berikatan dengan yang namanya OAT1. Apa itu OAT? OAT adalah anionic active transport sites. Jadi anionic active di transport site. Jadi di sini itu kalau si asam uratnya dia akan berikatan dengan OAT ini, dia akan menyebabkan kondisi asam urat akan disekresi lagi atau akan diserap lagi. Kayak gitu. Nah, tugas dari si probenesidnya ini adalah menghambat asam urat sama OAT ini, kayak gitu ya. Agen orikosurik disebut dengan agen orikosurik si probenesid ini. Agen orikosurik. Jadi kan kalau semisal di mana obat asam urat ini kan ada ini ya teman-teman. Obat asam urat itu kan ada agen urikostatik yang dia menghambat asam uratnya, ada agen urikosurik. Kalau urikostatik itu apa, guys? Urikosurik. Kalau urikostatik itu apa? Contohnya. Oke, sip. Allopurinol. Mantap. Terima kasih, Kak. Allopurinol yang memiliki mekanisme kerja gimana? Oke, febuxostat juga bisa. Mekanisme kerjanya dia menghambat enzim santin oksidase ya, santin oksidase. Oke, menghambat enzim santin oksidase sehingga tidak bisa mensintesis si asam urat. Oleh karena itu disebut dengan agen urikostatik, yang mana dia membunuh asam uratnya melalui penghambatan pembentukan dari si asam uratnya itu. Nah, kemudian ada yang disebut agen urikosurik. Agen urikosurik ini kan yang berkaitan dengan percepatan eliminasi dari si asam uratnya itu. Jadi biar asam uratnya itu segera dieliminasi dari dalam tubuh kayak gitu. Nah, urikosurik ini dia itu karena dia mempercepat eliminasi, target aksinya ada di ginjal. Dan obatnya apa? Obatnya adalah si probenesid gitu ya. Nah, kita kembali ke sini. Jadi probenesid akan menghambat ikatan antara asam urat sama OAT1 sama OAT3 atau anionic active transport ya. Nah, dia akan menghambat sehingga asam urat itu nanti tidak akan diekskresi lagi, tidak akan disekresi dan akan dipercepat akan dipercepat ekskresinya atau eliminasinya dari si asam uratnya itu, kayak gitu ya. Nah,
kita lihat dulu, agen urikosurik adalah asam organik yang dapat menghambat anionic transport site. Jadi probenesid ini dapat menghambat OAT ini di tubulus ginjal. Probenesid juga menghambat transport aktif dan dapat menyebabkan penghambatan reabsorpsi asam urat dengan ekskresi asam urat yang meningkat. Jadi probenesid dia akan menghambat reabsorpsi dari si asam urat dan akan meningkatkan ekskresi asam urat kayak gitu. Nah, ternyata penisilin itu juga ketika dia diekskresikan ke ginjal, dia akan bereaksi dengan yang namanya OAT1 sama OAT3 kayak gitu. Kalau semisal tidak dihambat, maka penisilin itu akan segera diekskresikan, teman-teman. Akan segera diekskresikan. Tapi karena ada probenesid ini, maka penisilin yang harusnya segera diekskresikan dengan berikatan dengan OAT1, OAT3 ini, dengan adanya probenesid, maka penisilin itu akan dihambat ekskresinya, guys. Begindang. Jadi dia akan dihambat ekskresinya. Sorry. Nah, probenesid akan mengganggu ekskresi dari penisilin, ekskresi dari penisilin dengan cara berkompetisi di OAT. Kayak gitu. Karena dia akan meningkatkan sekresi, dia akan meningkatkan reabsorpsinya. Jadi dia akan meningkatkan reabsorpsinya dan akan menurunkan clearance ginjal dan meningkatkan serum plasma. Jadi kalau semisal penisilin ini dihambat ekskresinya, maka ketersediaan penisilin di dalam tubuh itu kan akan meningkat lagi, guys. Sehingga akan meningkatkan plasma levelnya atau peningkatan level plasma atau plasma level, ketersediaan obatnya di dalam plasma. Oleh karena itu yang harusnya penisilin dikeluarkan, tapi karena dihambat clearance dari ginjal menurun, otomatis dia akan kembali lagi direabsorpsi dan akan meningkatkan level dari plasma atau ketersediaan si penisilin itu di dalam tubuh kayak gitu, sehingga akan menyebabkan kondisi toksisitas. Begitu guys ceritanya. Jadi probenesid itu akan menghambat ekskresi dari si penisilin melalui inhibisi OAT1 dan OAT3. Yang harusnya penisilin bisa diekskresi dengan berikatan dengan OAT1, OAT3, karena ada probenesid yang menghambat, maka penisilin nanti akan disekresi kembali. Karena dia tidak berikatan dengan OAT1, OAT3, dia akan disekresi kembali, akan direabsorpsi lagi, dan juga akan, ketika dia udah direabsorpsi lagi, dia akan meningkatkan serum plasmanya. Gitu. Oke, kita lanjutkan ya. Next. Sebentar, guys. Oke, kita lanjutkan, teman-teman. Kalau ada pertanyaan, silakan lanjut. Next. Oke, nomor 5. Pemberian obat golongan penisilin pada pasien dengan gangguan ginjal menyebabkan kondisi apa, teman-teman? Menyebabkan kondisi apa, guys? Oke, akumulasi elektrolit, sip. Mantap. Ada lagi? Ada yang menyebabkan shock anafilaktif? Atau acute kidney disease? Mantap ya, semuanya udah pada bisa nih. Berarti semuanya nanti akan lolos CPNS semua kayaknya nih ya. Soalnya bisa mengerjakan semua nih. Amin. Oke, jadi sip, pemberian obat golongan penisilin pada gangguan ginjal menyebabkan kondisi apa? Mari kita lihat. Yups, nah ini langsung aja ya dari Pionas. Injeksi penisilin biasanya mengandung garam, natrium, sama kalium, teman-teman. Sehingga pemberian dosis besar atau dosis normal pada pasien gagal ginjal dapat menyebabkan kondisi akumulasi elektrolit. Gitu ya. Jadi penisilin itu ternyata tersusun atas garam, natrium, dan kalium. Jadi kalau pemberian pada dosis besar atau kemudian dosis normal pada pasien ginjal dapat menyebabkan akumulasi elektrolit. Begitu, oke? Mantap. Model-modelnya seperti ini soalnya guys, mudah kan? Banyak latihan aja, nanti bisa mengerjakan dengan mudah. Skornya langsung tembus 450 ke atas. Amin ya rabbal alamin.
Oke. Nomor 6. Mantap. Pasien berusia 70 tahun mendapatkan resep allopurinol 200 mg per hari, amiodaron 400 mg per hari, phenytoin, dan neurobion. Neurobion itu vitamin syaraf ya, ya kan? Kemudian paracetamol digunakan kalau perlu 1.500 mg per hari. Manakah dari obat-obatan tersebut yang memerlukan penyesuaian dosis untuk pasien? Pasiennya geriatrik, guys. Oke, kenapa phenytoin? Kenapa phenytoin? Why? Range-nya sempit. Oke, indeks terapinya sempit. Sip, mantap. Phenytoin karena indeks terapi sempit. Sip ya, karena indeks terapinya sempit. Mantap. Oke, sip. Berdasarkan Beers kriteria, Beers kriteria itu kayak apa sih namanya, guys? Beers kriteria itu kayak apa sih, pedoman untuk pasien penggunaan obat untuk pasien geriatrik ya. Itu phenytoin itu harus disesuaikan dosisnya untuk pasien geriatrik ya. Jadi inisial dosisnya 300 mg per hari dengan dosis maintenance 300 sampai 400 mg per hari. Jadi kalau obat-obatan syaraf itu phenytoin itu kan dia obat-obat yang digunakan untuk syaraf juga ya. Ya nggak sih? Ya nggak? Ya nggak, guys? Nah, ini harus disesuaikan dosisnya dari dosis paling kecil ke dosis bertahap atau peningkatan dosis kayak gitu. Oke, sip, bener kejang biasanya. Mantap. Oke, sip, lanjut masker relaksan. Oke, sip, benar. Jadi pada dosis phenytoin ini dia harus disesuaikan karena dia memiliki indeks terapi sempit. Kayak gitu. Oke, kemudian lanjut nomor 7. Nanti kalau misal teman-teman dirasa kurang, kita kalau misal pengen ada diskusi lagi, oke, teman-teman request aja di Telegram ya. Nanti mungkin bisa kita diskusi lagi kayak gitu, atau mungkin habis ini mention ke berteman biar nanti kita semangat buat ngadain diskusi gini lagi. Oke, guys? Oke. Nomor 7, seorang pasien memiliki riwayat penyakit asma disertai dengan peningkatan tekanan darah yang tidak terkontrol akhir-akhir ini. Obat hipertensi apakah yang dikontraindikasikan untuk pasien tersebut? Apa nih? Kenapa timolol? Kenapa timolol? Oke, tidak selektif. Kira-kira kenapa sih guys kok apa namanya yang tidak selektif itu tuh dia bisa menyebabkan penyakit asma? Bronkospasme. Oke, sip. Ada lagi? Oke, menghambat beta 2. Fungsinya beta 2 apa guys? Oke, mantap. Sip. Oke, next ya. Oke, sip. Jadi, teman-teman, ini aku ulas singkat ya. Ada yang namanya reseptor beta itu kan ada beta 1, ada beta 2. Sebenarnya ada satu lagi sih beta 3. Cuma yang paling sering kita temui, yang kita pelajari ya, beta 1 sama beta 2. Nah, beta 1 ini bekerjanya untuk apa sih guys? Letaknya di mana? Letaknya di jantung ya. Dia letaknya di jantung yang memiliki mekanisme kerja yang meningkatkan atau menjaga kontraksi jantung. Ya, dia menjaga kontraksi jantung atau meningkatkan kontraksi jantung sehingga dapat meningkatkan tekanan darah kayak gitu ya. Atau kalau misal kontraksi jantungnya berlebihan dapat menyebabkan kondisi hipertensi. Oke? Oke, mantap. Nah, teman-teman, target terapi dari beta sebenarnya obat-obatan hipertensi itu ada di beta 1. Cuma sediaan yang tersedia itu dia itu ternyata bisa menghambat beta 1 sama beta 2, guys. Nah, beta 2 ini letaknya di mana? Di pembuluh darah, saluran pernafasan, atau bisa juga di paru-paru ya. Yang mana
fungsi atau kerja dari si beta 2 ini adalah untuk sebagai apa? Sebagai vasodilator atau apa guys? Apa? Mendilatasi. Melebarkan pembuluh darah ya. Dia akan melebarkan pembuluh darahnya. Kayak gitu, sehingga akan terjadi proses pernafasan yang seimbang, tidak sesak kayak gitu. Itu yang fungsi dari beta 2. Nah, kalau semisal obat jantung itu, dia itu ada yang obat hipertensi itu ada 2. Ada beta blocker yang selektif, ada beta blocker yang non selektif. Kalau dia beta blocker yang selektif, dia menghambat di beta 1 aja, sehingga nanti hasil akhirnya adalah menurunkan kontraksi jantung. Kemudian ada yang bekerja secara non-selektif. Kalau dia non-selektif, dia itu bekerjanya di beta 1 sama beta 2, ya nggak? Nah, beta 2-nya ini, kalau semisal dia dihambat, maka proses dilatasi ini akan dihambat juga, guys. Otomatis, kalau semisal beta 2 dihambat, akan mengalami kondisi vasokonstriksi pada pembuluh darah. Gitu guys, jadi akan terjadi vasokonstriksi sehingga pasien akan menyebabkan kondisi sesak nafas kayak gitu, oke? Sesak nafas atau asma. Oke, nah beta 1 tuh contoh obatnya apa aja? Contoh obat dari beta 1 apa aja guys? Ada yang tahu? Propanolol, sip, oke. Bisoprolol? Bisoprolol, iya toh. Ada propanolol, ada timolol, oke, sip. Nah, teman-teman bisa cek ya nanti apa aja beta 1, apa aja beta 2 di Instagram. Apa aja beta blocker selektif, apa aja beta blocker yang non selektif, bisa teman-teman cek di postingan Instagram berteman masuk apoteker. Kemarin kita udah ulas tentang beta 1 sama beta 2. Tapi mekanisme kerja yang ini belum kita ulas. Oleh karena itu, karena kita sudah tahu mekanisme kerja dari beta 1 sama beta 2, dan mekanisme kerja dari beta blocker selektif dan beta blocker non selektif, berarti kita sudah tahu tuh apa aja sih yang dikontraindikasikan. Berarti yang dikontraindikasikan adalah yang beta blocker yang non selektif ini. Jawabannya adalah yang timolol. Oke guys, mantap ya. Oke, kita lanjutkan. Sip, timolol nomor 8. Berikut ini adalah obat yang bekerja di reseptor D2, yaitu apa kira-kira guys? Oke. Kak Lukman Hakim Salim, sip. Kak Maria Gabriela, oke. Bromokriptin. Bromokriptin, oke, mantap. Sip, oke. Jadi khas banget ya. Reseptor D2 ini adalah bromokriptin, yang mana dia nanti untuk mengagonis reseptor dopamin. Selain itu, kalau aku ngafalin D2 berarti ada 2 mekanisme. Aku ngafalinnya gitu, yaitu bromokriptin punya 2 mekanisme. Dia agonis reseptor dopamin, satu lagi dia adalah apa? Menghambat apa guys? Sekresi prolaktin. Oke, menghambat sekresi prolaktin. Bijindang. Nih, bromokriptin adalah simpatolitik yang merupakan agonis reseptor dopamin D2 yang dapat menurunkan gula postprandial. Ternyata dia juga berefek pada kondisi pasien diabetes mellitus, teman-teman, tapi jarang digunakan ya. Dan gula darah puasa pada saat hiperglikemia dan juga meningkatkan sensitivitas insulin. Ini berdasarkan mikromedek aku ya. Nah, bromokriptin juga dapat menghambat sekresi prolaktin dan menstimulasi reseptor dopamin untuk meningkatkan fungsi motorik. Nah, sering banget bromokriptin itu digunakan untuk ini guys, untuk menstimulasi reseptor dopamin, biasanya pada pasien syaraf yang kekurangan dopamin ya, kayak pasien depresi, kayak gitu-gitu. Kemudian menghambat sekresi prolaktin ini biasanya digunakan apabila ibu menyusui itu dia terlalu keluar ASI-nya. Prolaktinnya terlalu keluar ya, atau hormon ASI-nya.
sehingga bisa diberikan bromokriptin ini. Kayak gitu. Oke, lanjut. Nomor 9. Nanti kalau ada yang ditanyakan, silakan langsung chat di kolom chat, atau yang di YouTube silakan, atau di Telegram juga langsung tanya aja, nanti ada tim kami yang akan meringkas. Oke, seorang anak 10 tahun mengalami inflamasi di kaki setelah terjatuh dari sepeda. Dokter meresepkan obat dexamethasone 3 kali 4 mg. Apakah permasalahan yang terjadi, guys? Apa yang terjadi? Oke, overdosis. Berapa sih dosisnya sebenarnya? Berapa sih sebenarnya dosisnya, teman-teman? Berapa? 0,6, 0,5. Sip. Oke. Nah, ini nih berdasarkan Medscape ya. Jadi aku pakainya Micromedex sama Medscape. Jadi kalau terjadi inflamasi, maka itu adalah 0,08 sampai dengan 0,3 mg per kilogram per hari per oral yang terbagi menjadi 6 jam atau 12 jam. Gitu ya. Jadi kalau misal pasien 10 tahun tuh biasanya berapa sih berat badannya, guys? 20 kiloan ya? 20 kilo atau berapa nih biasanya? Biasanya berat badannya pasien 10 tahun tuh berapa? 20 kilo misal ya? Oke, 20 sampai kasihan anaknya. Kenapa anaknya? Ya, semisal 25 lah ya. Masa sih 25 guys, 10 tahun loh. 25 kali 0,3 yang paling gede aja deh. 25 kali 0,3. Ketemunya 7,5 mg. Kalau semisal BB-nya itu 25 kg guys. Ketemunya 7,5 mg. Oke ya, 7,5 mg ini masih terbagi menjadi sehari 2 kali atau sehari 3 kali kayak gitu ya. Berarti berapa nih misal 7,5 mg dibagi 2 ya. Kalau misal per 12 jam, dia cuma dapat 3,75 sekali minum. Jadi 2 kali 3,75. Kalau misal dia berat badannya adalah 25 kg, terus minumnya setiap 12 jam. Sedangkan di soal ini dia mendapatkan 3 kali 4. Otomatis kalau 3 kali 4 miligram setiap hari, otomatis pasien mengalami overdosis. Oke ya, hati-hati kalau misal overdosis Dexa ini sangat berbahaya karena bisa menyebabkan kondisi moon phase. Oke? Mantap guys, kalian keren banget. Lanjut kita ke nomor the last number. Nanti kita sesi tanya jawab ya. Nyonya M mengidap hipertensi dan hiperkolesterolemia, mendapatkan obat HCT atorvastatin ezetimibe. Tekanan darah pasien sudah membaik, namun kondisi jantung berkurang dari 20%. Berarti ada kondisi gangguan jantungnya. Pasien didiagnosis mengalami kelainan jantung. Apakah permasalahan penggunaan obat antihipertensi pada pasien tersebut? Apa jawabannya? Efek samping apa? Efek samping? Oke, HCT. Kenapa efek samping HCT, guys? Kira-kira ada faktor apa sih? Kenapa sih HCT menyebabkan kelainan di jantungnya atau menyebabkan kondisi jantungnya itu berkurang 20%? Kira-kira kenapa? Karena gimana tuh? HCT itu sifatnya apa sih? Atau golongan apa sih? Kadar K meningkat? K-nya meningkat atau menurun? Tiazid. K-nya meningkat atau menurun? Menurun apa meningkat? Hayo. Turun. Aduh, menurun atau meningkat? Oke. Jadi konsepnya adalah karena HCT ini dia itu diuretik ya. Dia ini diuretik, dia ini dapat dapat mempercepat yang namanya ekskresi, mempercepat
ekskresi dari si natrium, kemudian kalsium dan juga kaliumnya. Otomatis dia akan menyebabkan kondisi hipokalemia. Kalau semisal kaliumnya ini banyak yang diekskresikan. Nah, kondisi hipokalemia ini teman-teman karena kalium itu berada di bukan pleura ya, namanya pleura ya, yang selaputnya jantung itu ya. Jadi dia itu ada di otot-otot jantung, dari K-nya itu dia ada di otot-otot jantung. Kalau ada kondisi hipokalemia, maka otomatis jantung itu akan berdetak lebih kencang. Oke, perikardium, sip, mantap. Jantung berdetak lebih kencang. Atau terjadi kondisi disritmia atau aritmia gitu ya. Tapi kalau sebaliknya, kalau terjadi hiperkalemia, jantung itu malah akan mengalami kondisi bradikardi, teman-teman. Karena hipokalemia itu apa sih maksud hipokalemia? Kadar kalium di dalam selnya itu berkurang. Karena kalium itu letaknya di intrasel. Nah, kalau misal kondisi hipokalemia ini, maka kalium yang ada di intrasel itu berkurang. Dan dia berada di pembuluh, akan tidak ada di selnya kayak gitu. Sehingga pada kondisi hipokalemia maka pasien akan mengalami jantungnya berdetak lebih kencang. Otomatis kalau misal dia mengalami aritmia atau disritmianya, dia akan menyebabkan kayak efisiensi kerjanya jantung itu jadi lebih berkurang kayak gitu. Gitu ya. Jadi karena kondisi hipokalemia dari si pasien ini. Nah, nih jadi efek samping dari HCT, aku lihat dari mana Pionas itu, ini bisa dilihat, dia dapat menyebabkan kondisi kardiak aritmia. Nah, ketika melihat di sini pasien dengan kondisi HCT itu, dengan penggunaan HCT itu, salah satu efek sampingnya adalah kondisi hipokalemia. Nah, hipokalemianya inilah yang menyebabkan kondisi kardiak aritmia. Begitu, yeay, kita udah selesai. Gimana? Kapan-kapan mau bahas soal lagi atau enggak? Atau sudah cukup gitu? Mungkin ada yang mau ditanyakan? Mau, oke. Kalau mau habis ini mention ke berteman ya. Gimana kesan-pesan kalian gitu. Oke, jadi ini kita sedikit-sedikit aja ya, 10 soal kita agendakan kayak gitu. Daripada banyak tapi tidak efektif, lebih baik sedikit demi sedikit, tapi teman-teman lebih mudah mengingat, lebih tahu soal-soalnya seperti apa. Mungkin ada yang ingin ditanyakan, guys? Waduh, tiap malam. Oke, perhitungan berat badan bayi dan anak-anak. Oke, kemarin juga banyak yang keluar ini, teman-teman. Selain perhitungan berat badan bayi, juga ada perhitungan geriatrik. Teman-teman tahu nggak yang geriatrik itu ada penyesuaian dosis. Untuk pasien 70 tahun itu berapa kali dosis dewasa. Untuk pasien yang 95 tahun itu berapa kali dosis dewasa. Kayak gitu. Itu ternyata ada. Oke, next pembahasan ya. Kita membahas perhitungan berat badan. Nah, sedikit demi sedikit, lama-lama menjadi bukit. Nanti pas waktu hari-harinya teman-teman daftar PNS, teman-teman langsung, wah, udah mantap, udah siap lolos semua nanti ya. Amin ya rabbal alamin. SKB lebih banyak ke farmakologi. Yaps, jadi tadi kayaknya di YouTube aku melihat ya, ada pertanyaan nih guys, kayak nih Kak Derif nih kayaknya. Soal-soalnya bersifat anatomi, sampai ditanya jenis-jenis jaringan. Ya, jadi kalau semisal dulu aku ikut tryout yang ada di website CPNS gitu ya, teman-teman, itu tuh soalnya nggak ada yang keluar sama sekali. Nggak ada yang keluar sama sekali. Itu isinya tuh kayak medula oblongata yang ada di otak itu isinya apa gitu, fungsi dari medula oblongata atau anatomi kayak gitu tuh nggak ada yang keluar sama sekali di soalku. Yang soalku ya keluarnya kayak gini, interaksi obat, SKN, kemudian perhitungan dosis, kayak gitu. Kayak gitu. Jadi lebih ke aplikasinya kita sebagai apoteker atau sebagai tenaga kefarmasian atau sebagai asisten apoteker itu seperti apa. Kalau anatomi nggak ada yang keluar. Teknologi farmasi nggak ada yang keluar. Teknologi farmasi nggak ada yang keluar, guys. Santuy-santuy. Nggak perlu belajar kayak sineresis, screaming, kayak gitu-gitu nggak perlu. Kayak gitu. Terus, ini lagi ada pertanyaan. Asisten apoteker sama apoteker beda tipenya.
ada perbedaan tapi hampir mirip. Jadi kemarin tuh ada teman-teman, karena kebetulan saya itu nggak gabung grup SKB ya. Saya dulu tuh daftar PNS tuh antara niat nggak niat. Jadi ketika SKB itu aku baru belajar hamin seminggu aku baru belajar. Jadi nggak gabung grupnya pun dipaksa sama teman-teman dan aku nggak ngelihat grup sama sekali gitu. Jadi di situ tuh kayak udah ada sharing-sharing kayak gitu, sharing-sharing terus dari TTK asisten apoteker, kemudian analisis farmasi sama apoteker tuh gabung jadi satu grup. Nah, di situ soalnya tuh aku lihat mirip-mirip. Jadi kayak ya udah mirip-mirip aja, yang penting teman-teman belajar materi-materi kefarmasian baik TTK maupun apoteker dipelajari semuanya kayak gitu. Baik teman-teman mendaftar formasi apoteker tetap belajar materi TTK, dan apoteker yang mendaftar TTK atau analis farmasi tetap belajar materi apoteker juga kayak gitu. Karena kadang ngacak gitu soalnya. TO khusus SKB soalnya jarang. Siap, insya Allah dimudahkan ya semoga. Tips mulai belajar yang berhubungan sama obat kayak contoh soal nomor 4 sampai 10 dari mana? Dari teman-teman dari mana ya? Kalau aku dulu teman-teman bikin itu. Kalau aku dulu tuh bikin grup sama teman-teman kampusku. Jadi ada grup gitu, terus teman-teman dari kampusku itu kayak share soal-soal yang didapatkan dari 2 tahun yang lalu, 3 tahun yang lalu, terus kita pecahkan bareng-bareng. Nah, itu dari situ walaupun soalnya itu beda, tapi kan kalau misal kita mencari jawabannya atau dasarnya dari mana, otomatis kita bisa menjawab pertanyaan itu dengan mudah kayak gitu. Oke, kemudian Kak berhubungan masih kuliah for profesi, misalkan mau ikut CPNS apa bisa pakai ijazah S1? Oke guys, jadi aku ceritakan ya, buat yang kuliah profesi, hidup adalah pilihan. Jadi gini, teman-teman kalau mau mendaftar, mau sekarang kuliah profesi apoteker, terus teman-teman mau ada PNS tuh, terus teman-teman pengen mendaftar. Boleh, berarti ada 2 kemungkinan, ada 2 pilihan ya. Berarti teman-teman nanti mendaftar akan kalau semisal keterima akan merelakan profesi apotekernya itu hilang. Kemudian teman-teman akan mendaftar sebagai asisten apoteker kayak gitu. Terus atau teman-teman melanjutkan apoteker dulu sampai benar-benar apoteker, baru nanti teman-teman mendaftar CPNS. Itu pilihan teman-teman. Yang aku tekankan di sini, yang lagi kuliah apoteker, kalau saran dari aku tetap lanjutkan kuliah apoteker terlebih dahulu. Karena ketika teman-teman nanti sarjana farmasi, terus kemudian keterima PNS tuh ya, terus nanti teman-teman untuk bisa kuliah apoteker tuh masih butuh proses panjang lagi, kayak gitu. Kalau dari aku, tapi nggak tahu nanti pendapat teman-teman seperti apa, pendapat orang tua teman-teman seperti apa, kayak gitu ya. Jadi kalau aku tetap lanjutkan saja karena lumayan kepangkatannya itu lumayan jauh gitu antara apoteker dengan asisten apoteker. Jadi kalau yang sekarang lagi kuliah apoteker, kalau dari aku pribadi lanjutkan dan selesaikan kuliah apotekernya terlebih dahulu, insya Allah nanti akan ada aja kalau semisal rezekinya di CPNS gitu. Kalau semisal teman-teman memilih CPNS, bisa menggunakan ijazah S1 asalkan benar-benar diterima ya S1 farmasinya. Karena terkadang beberapa formasi itu cuma mensyaratkan D3 farmasi aja, S1 farmasi nggak boleh pendaftar. Kadang seperti itu. Karena kan beda ya kompetensinya antara S1 farmasi sama D3 farmasi, kayak gitu. Oke, gitu ya Kak Rido. Kemudian kalau materi farmakognosi dan fitokimia, bahan alam sama kimia farmasi, kimia organik, keluar nggak sih? Lebih ke kayak ginian, kayak yang aku jelasin ini tadi. Jadi kalau SKB itu ada 2 aplikasi farmasi sama juga yang tadi regulasi kesehatan tadi. Hal itu juga berlaku buat kalau yang mau CPNS atau S2 juga ya Kak. Yaps, tepat sekali guys, sama seperti aku yang sekarang sedang berjuang. Jadi kalau yang mau S2, jadi kalau sekarang nih lagi S2, terus kemudian teman-teman udah apoteker, terus S2, terus ada pembukaan CPNS, teman-teman keterima CPNS, maka S2-nya itu harus cuti dulu sampai diperbolehkan dilanjutkan oleh BKD atau Badan Kepegawaian gitu. Kemarin aku dapat dapat sosialisasi seperti itu. Jadi
lebih baik dicutikan atau mungkin keluar terlebih dahulu, karena takutnya kalau misal teman-teman tetap melanjutkan S2-nya, maka ijazahnya nggak akan diakui kalau tidak disertai dengan tugas belajar dari PNS, kayak gitu. Nah, untuk tugas belajar itu, teman-teman CPNS itu belum diperbolehkan untuk tugas belajar. Harus diangkat dulu menjadi PNS, baru boleh tugas belajar. Otomatis, kalau misal saat ini teman-teman S2, kemudian keterima PNS, maka dipending dulu sampai diangkat PNS, kemudian ketika diangkat PNS, teman-teman cari surat tugas belajar, baru dilanjutkan lagi S2-nya agar ijazahnya diakui. Kayak gitu. Terus, kalau yang belum daftar tapi dapat beasiswa, itu dipastikan ke instansinya, terus juga masih bisa dilanjutkan asalkan dari instansi disetujui, kemudian juga mendapatkan tugas belajar. Intinya adalah tugas belajar itu sebagai tiketnya kalau kita mau pengen lanjut kuliah atau melanjutkan kuliah kita yang sudah tertunda, kayak gitu. Kemudian kalau keterima S1 PNS-nya, kalau keterima S1 PNS-nya, tapi tetap lanjut apoteker, terus ada CPNS apoteker, itu bisa daftar PNS lagi nggak, Kak? Gimana nih maksudnya nih? Kalau keterima S1 udah PNS, tapi tetap lanjut apoteker, nggak bisa, karena ketika udah CPNS, maka dia udah harus bekerja di instansi tersebut, nggak boleh izin-izin lagi. Otomatis dia nggak bisa melanjutkan kuliahnya kalau dia nggak bisa meninggalkan tempat kerjanya, kayak gitu. Terus untuk kalau mau lanjut apoteker ya otomatis harus ada surat tugas dulu dan ada rekomendasi dari rumah sakit atau klinik atau puskesmas, nggak mungkin klinik ya, puskesmas atau rumah sakit atau instansi teman-teman yang teman-teman ada di situ, kayak gitu. Jadi kalau instansinya butuh apoteker ya pasti teman-teman akan didukung. Tapi kalau instansinya nggak butuh apoteker ya mungkin teman-teman untuk tugas belajarnya akan ditunda terlebih dahulu beberapa tahun lagi, kayak gitu. Kebutuhan formasi itu terpusat atau masing-masing Pemda? Ada yang terpusat, ada dari masing-masing Pemda. Jadi kalau aku masuknya pemerintah daerah, kayak gitu. Jadi nanti dari Pemda itu butuh berapa formasi, nanti dilaporkan ke BKN pusat, gitu sih. Setauku ya. Mohon maaf kalau ada koreksi. Kak, kalau misal formasinya pendidikan D3, apakah S1 boleh? Nah, ini nih. Ini harus ditanyakan ke instansi ya. Karena kalau misal kayak D3 teknik informatika, misal nih, kalau yang di kasusku dulu itu adalah di kasus yang di instansiku itu adalah yang diminta D3 informatika, tapi dia S1. Di seleksi administrasinya dia nggak lolos, karena yang diminta D3, tapi dia S1. Tapi kalau farmasi aku kurang tahu ya, karena kadang ada yang mensyaratkan S1 atau D3, kadang hanya D3 aja. Jadi tergantung sama persyaratan instansinya. Insya Allah seperti itu. Ijazah atau IPK-nya dilihat nggak? Iya. Jadi ada persyaratan IPK minimal 3, berapa kayak gitu. Terus kalau ijazahnya sih enggak, yang terpenting terakreditasi BAN PT. Jadi akreditasinya aman. Yang penting terakreditasi BAN PT gitu aja. Terus kalau IPK ada 3, berapa ya? Ada pokoknya persyaratan, minimal IPK ada. Kayak gitu. Dilihat dari apotekernya, pendidikan terakhir. Jadi kalau misal teman-teman daftarnya S1 farmasi, ya dari S1 farmasi. Kalau misal teman-teman daftar apoteker, ya yang dilihat apoteker. Walaupun teman-teman udah S2, tapi yang formasi yang diminta adalah apoteker, maka ya apoteker itu yang nanti disetorin nilai-nilainya. Kayak gitu. Gitu guys. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Yang di YouTube, Mbak Ranita, ada pertanyaan? Kok nggak bisa melihat ya? Oke, ada lagi? Misal udah lulus S1 farmasi tapi yang dipakai daftar CPNS D3 farmasinya, apakah nanti bisa disetarakan? Kalau penyetaraannya itu kalau kemarin aku sosialisasi ada sosialisasinya ya guys, itu penyetaraan itu kalau misal ada tugas belajarnya. Jadi harus di ACC dulu sama Badan Kepegawaiannya, baru nanti bisa disetarakan kayak gitu. Nggak bisa langsung disetarakan kayak gitu guys. Jadi harus ada SK untuk penyetaraannya. Kayak gitu. Terus kalau melanjutkan profesi, ya harus ada surat tugas belajarnya itu. Jadi kalau sebelum daftar PNS itu banyak banget yang harus dipertimbangkan. Teman-teman
mau daftar dengan formasi D3 dengan konsekuensi lanjut belajarnya nanti atau maksudnya ditunda dulu kayak gitu ya kalau misal formasinya sedang tidak membutuhkan yang setingkat di atas D3 kayak gitu, atau kalau yang semisal apoteker juga dipertimbangkan apakah mau melepaskan apoteker dan langsung daftar untuk asisten apoteker, itu harus dipertimbangkan benefit sama risk-nya, kayak dipertimbangkan SWOT-nya, strength, kemudian opportunity, weakness, sama SWOT-nya, intinya kayak gitulah. Ijazah S1 pakai STR punya D3 boleh nggak, Kak? Yang terpenting STR-nya itu datanya sama. Jadi antara ijazah, STR, KTP, KK, kemudian semuanya yang berkaitan dengan identitas ketika syarat administrasi, teman-teman harus sama semuanya. Oke. Gitu guys. Oke, sudah? Ada lagi yang mau ditanyakan? Ini informasi subjektif dari saya ya guys, subjektif dari saya, sebatas pengetahuan dariku. Kalau misal tadi ada yang minta saran dan sebagainya, itu juga dari aku, bisa diambil atau bisa nanti di cross check lagi, semisal saya ada yang salah, bisa nanti disampaikan kesalahannya apa kayak gitu, biar kita bisa saling berdiskusi. Ini diskusi asik aja kayak gitu. Oke guys, gitu. Mungkin kalau misal sudah tidak ada lagi pertanyaan, kita akhiri aja. Udah 8:30, mungkin teman-teman kalau ada agenda malam mingguan, bisa dilanjutkan malam mingguannya. Terus kalau misal teman-teman merasa terbantu dengan diskusi asik ini, teman-teman bisa nanti request di Telegram, atau nanti aktif di Telegram, atau nanti di mention ke berteman masuk apoteker, biar nanti kita agendakan lagi, insya Allah ya. Semoga ada kelonggaran waktu kayak gitu. Oke guys, semoga bermanfaat teman-teman. Kalau misal ada salah kurangnya, saya mohon maaf. Terima kasih atas kesediaan waktunya untuk belajar. Semoga apa yang ingin diceritakan, apa yang diharapkan oleh teman-teman tercapai semuanya. Teman-teman bisa menjadi ASN yang bertanggung jawab dan bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Dan juga satu lagi ya, ASN itu banyak yang dipaksa dari orang tua. Kalau yang dipaksa itu biasanya nanti akan menghasilkan efek yang nggak baik. Akan kerjanya jadi asal-asalan. Tetap niatkan kalau mau jadi PNS, tetap niat dari hati. Kalau semisal bekerjanya itu juga optimal, bekerjanya untuk masyarakat, karena memang kita digaji dari uang masyarakat, kayak gitu. Oke guys, terima kasih, semoga bermanfaat. Sekian, tetap pantau berteman masuk apoteker ya. Sekian, dan jangan lupa guys, kalau yang ada saudara-saudara mau masuk apoteker, besok kita ada kelas, kita buka kelas masuk apoteker. Jadi teman-teman kalau misal ada saudaranya atau siapa yang mau bergabung di masuk apoteker, besok langsung daftar aja sebelum kuotanya habis. Gitu ya. Terima kasih teman-teman. Sekian dari kami dari berteman masuk apoteker. Mohon maaf dan semoga berteman masuk apoteker bisa menjadi teman berjuang teman-teman semuanya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.